Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun minhu fi khuruji nafsil mu'mini wal kafir. Bab yang menjelaskan pembahasan sebelumnya terkait dengan cara keluarnya nyawa seorang mukmin dan cara keluarnya nyawa seorang kafir. Jadi seorang mukmin dan seorang kafir itu cara keluarnya nyawanya beda. Ya, sesuai dengan amalnya. Jadi kalau di dunia dia beriman, dia akan mendapatkan fasilitas imani. Nah, sementara kalau dia seorang yang kafir, maka tentu dia tidak akan mendapatkan fasilitas iman itu. Maka bersyukurlah bagi siapapun yang di hatinya diletakkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga iman Islam kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Kharaja Abu Nuaim, telah mengeluarkan hadis. Siapa Abu Nuaim? Min hadisil A'mash, dari hadisnya Al-A'mash. An Ibrahim, dari Ibrahim. An Alqamah, dari Alqamah radhiyallahu anhu. An Abdillah, dari Abdillah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nafsal mu'mini takhruju rashhan, sesungguhnya nyawa seorang mukmin itu keluarnya dengan cara mengalir seperti keringat. Wa inna nafsal kafiri, dan sesungguhnya jiwa seorang kafir itu tusallu, ditarik, kama tusallu nafsul himar, seperti ditariknya nyawa seekor keledai. Wa innal mu'mina, dan sungguhnya seorang mukmin pastilah la ya'malu, pernah beramal al khati'ata, kesalahan atau keburukan, maka karenanya fayushaddadu alaih, didahsyatkan atasnya kematian, indal maut, ketika dia mati, liyukaffaru biha anhu, supaya yang bersangkutan diampuni oleh Allah dengan dahsyatnya kematian itu. Liyukaffaru biha anhu. Wa innal kafira, dan sungguhnya orang kafir, la ya'malul hasanata, pastilah dia pernah, namanya manusia, berbuat baik, maka fayushalu alaihi indal maut, maka dimudahkan saat kematiannya, liyujza biha, agar kemudian dibalas kebaikannya itu di dunia ini, cash saat kematiannya itu. Baik, saya mau terangkan. Jadi gini Ibu ya, Bapak ya, jadi rumus dasar dulu, ini rumus dasar dulu. Seorang mukmin cara keluar ruhnya itu mudah gitu ya. Tapi kalau seorang kafir cara keluarnya itu ditarik seperti keledai ditarik. Kan ini sering saya sampaikan bahwa begitu sampai di kerongkongan, nyawa itu melihat tempat tinggalnya. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tanturun. Nah, roh itu kalau ngelihat surga, dia mau dengan senang hati keluar, sehingga dibisiki oleh malaikat yang bagian berbisik dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, hei jiwa yang tenang, silakan kembali kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Nah, jadi kalau kata Imam Al-Qurtubi, itu diucapkan 2 kali oleh Allah nanti, disampaikan 2 kali oleh Allah. Yang pertama saat orang mau meninggal itu, sehingga ruh itu dengan senang hati mau keluar. Tapi kalau dan yang kedua nanti ketika di mahsyar. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, kita masih boleh mendoakan, ya Allah, semoga ayah ibu kami yang sudah meninggal atau yang masih hidup juga termasuk orang-orang yang Engkau seru dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu boleh, tidak apa-apa. Kenapa?
Karena seruan itu, kata Imam Al-Qurtubi, disebut 2 kali. Pertama ketika orang mau wafat, dan semoga kita termasuk yang diseru dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Amin Allahumma amin, insyaallah, mudah-mudahan. Nah, dan nanti di mahsyar semoga kita, kedua orang tua kita, pasangan kita, guru-guru kita, anak cucu kita, semuanya, tetangga-tetangga kita, kanan kiri kita, semoga termasuk yang diseru oleh Allah dengan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Cuman kalau nanti di mahsyar ada tambahannya sampai akhir, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo sini masuk dalam rombongan hamba-hambaku yang terpilih dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga kita termasuk yang itu ya. Amin Allah. Sementara kalau nyawa seorang kafir atau seorang yang zalim banget, itu begitu nyawa sampai di kerongkongan, yang dia lihat adalah neraka. Jadi begitu falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tandurun, yang dilihat itu neraka. Karena ngelihat neraka dia nggak mau keluar, sehingga dipaksa keluar, ditarik, dipaksa keluar, dipukul, bahkan dipukul. Kalau di surah Al-An'am ayat 93, surah Muhammad surah ke-47 ayat 27 itu dipukul supaya keluar. Makanya seperti menarik keledai itu tadi itu. Nah, nyawanya keledai ditarik, dipaksa keluar. Terus dibentak, ya ayyatuhan nafsul khabisah, hei jiwa yang busuk, naudzubillahi min syarri dzalik. Naudzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita tidak seperti itu ya, amin insyaallah. Pun, nah itu umumnya itu, dan kita bahas kemarin sudah seperti itu. Tapi di sini diterangkan ada kalanya memang, kata rawi di sini diterangkan bahwa aukamakal, ada kalanya memang seorang mukmin sebagai manusia biasa kadang berbuat yang nggak benar juga, namanya manusia. Jadi manusia itu sebaik-baiknya manusia pasti ada salahnya, ya. Sejahat-jahatnya manusia pasti ada baik-baiknya. Ternyata orang yang bertakwa itu bukan yang tidak pernah berbuat salah. Kata Allah, orang yang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, dan seterusnya itulah. Jadi ternyata orang yang bertakwa itu bukan yang tidak pernah berbuat salah. Ternyata orang yang bertakwa itu dan orang-orang yang apabila dia berbuat keji itu diantara tafsirnya adalah dosa besar, ya. Ada yang memaknai zina, fahisyah itu. Ada yang memaknai dosa besar. Jadi ternyata orang yang bertakwa yang Allah cintai, karena ini orang yang Allah cintai, yang Allah siapkan surga untuknya, itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah ternyata. Ternyata orang yang juga mungkin berbuat salah dan mendolimi diri sendiri itu mungkin. Tapi ini lanjutannya, orang yang bertakwa dia akan segera menyebut dan mengingat Allah saat setelah berbuat salah itu, dan segera minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan dia membangun komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Itu seperti itu. Makanya ternyata ya namanya manusia pasti ada salah-salahnya. Nah, dalam riwayat ini diceritakan terkadang seorang mukmin itu ada yang belum beres dengan kesalahannya saat matinya, maka didahsyatkan kematiannya dalam rangka untuk melebur dosa-dosanya, sehingga kemudian dia menghadap kepada Allah dengan 0 dosa. Jadi kalau ada orang matinya didahsyatkan padahal dia tampak kesehariannya baik, jangan buruk sangka dengan mengatakan ternyata ya, jangan gitu. Bisa jadi memang ada bagian-bagian kesalahan beliau yang hendak Allah hapus habis dengan dahsyatnya kematian itu. Ingat hadisnya Sahih Muslim, seseorang ketika diuji dengan kesakitan itu, dia rontok dosanya seperti daun yang berguguran dari dahannya, dari pohonnya. Sementara kalau dia sanggup bersyukur, dikasih sakit kok bersyukur, hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi. Nanti bisa dicek dalam kumpulan sahih hadis qudsi.
dosanya diampuni oleh Allah seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya, kalau sanggup bersyukur. Nah, ini enak ngomongnya aja. Prakteknya sulit pakai dal. Tapi kalau sanggup, pahalanya seperti itu. Masya Allah. Jadi dahsyatnya kematian itu. Sebaliknya, kadang ada orang kafir, ini dalam konteks kafir di luar Islam, ya. Sementara dalam konteks ada orang kafir dalam riwayat ini yang dia namanya manusia sak jahat-jahate wong mesti ana apike lah, kira-kira gitu. Apalagi memang dia orang baik secara sosial. Secara sosial dia orang yang baik misalnya. Maka ketika dia mati, ternyata ada kebaikan-kebaikan yang belum terbalas cash di dunia ini. Karena ingat, untuk orang-orang kafir itu dibalasnya di dunia, tidak di akhirat kebaikannya. Dibalas kebaikannya, tapi di mana? Di dunia. Nah, sementara ini ada kebaikan yang belum cash dibayar oleh Allah. Jadi ada kebaikan yang belum dibayar cash. Nah, maka di-cashkan pembayarannya sebagai balasan untuk kebaikannya semasa hidup di dunia, saat kematiannya dengan mati yang indah. Jadi kadang mati yang indah bagi seorang kafir itu balasan atas kebaikan-kebaikannya semasa hidup yang ya. Ada 3 hal yang dengannya, saya ulang, ada 3 hal yang dengannya dosa itu diampuni oleh Allah. Yang pertama dengan taubat. Nanti kita jelaskan satu-satu insya Allah. Yang kedua dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga dengan bersabar. Nah, dengan musibah. Yang pertama dihapus dengan taubat. Taubat dari kata taba yatubu taubatan artinya kembali. Maka orang yang bertobat berarti kembali dari luar jalan Allah menuju ke jalan Allah. Maka syarat tobat yang pokok, rukun tobat yang pokok adalah pertama an-nadam, menyesal. Yang kedua al-azam, komitmen tidak mengulangi lagi. Yang ketiga al-iqla, yaitu meninggalkan perbuatan maksiat yang dimaksud, yang dia kerjakan. Nah, ini dia tinggalkan. Itu kalau hubungannya dengan Allah. Kalau dengan sesama harus minta maaf. Kalau ada hak yang diambil harus dikembalikan. Nah, kalau orang yang sudah mati gimana Ustadz? Atau nggak jelas rimbanya bagaimana? Nah, maka jawabannya sederhana saja. Pertama, bersungguh-sungguhlah kita dalam bertobat, minta ampun kepada Allah, dan mintakan ampun untuk orang yang kepada mereka kita punya salah, sementara kita belum sempat minta maaf misalnya. Dan berikutnya bersedekahlah atas nama mereka kalau memang kita tidak ketemu. Itu kata Ibnu Taimiyah. Bagikan kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Jadi innal hasanati yudhibna dzalika dzikrul lidzakirin. Betul ya? Itu ya. Agak panjang sih ayatnya itu, langsung baca di pokoknya itu. Jadi dalam ayat itu ditegaskan bahwa kalau kita berbuat baik, maka setiap kebaikan yang kita lakukan itu menghadirkan pahala, menghapus dosa. Menghadirkan pahala, menghapus dosa. Kalau dosa terhapus, apa yang terjadi? Maka berarti dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak ibadah dan amal yang soleh agar supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian selanjutnya yang ketiga adalah dengan musibah. Dengan musibah itu dosa kita akan diampuni oleh Allah kalau kita sabar seperti daun yang berguguran dari dahannya, sementara kalau kita bersyukur bahkan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Hadisnya riwayat Ahmad, hadis sahih li ghairihi, hadis qudsi. Nah, saya mau sampaikan begini, kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan kalau tobatnya beres, saya ulang, kalau tobatnya beres, amal ibadahnya mencukupi untuk menghapus dosanya, maka untuk kematian itu nggak perlu yang ketiga. Jadi nggak perlu didahsyatkan itu. Kenapa? Karena semoga kita termasuk yang terpilih
yang rasa sakit kematian kita sudah ditanggung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita termasuk orang-orang yang diringankan, bahkan dienakkan, diindahkan saat kematian kita. Makanya kan ada doa, Allah makhtim lana bi khatimati sa'adah, ya Allah wafatkanlah kami dengan kematian yang membahagiakan. Ya, itu bagaimana caranya itu terserah Allah. Tapi yang pasti kata Ibnu Qayyim, bereskan dulu taubatnya, bereskan amal solehnya, insya Allah nggak perlu yang ketiga, kata beliau. Itu kata Ibnu Qayyim itu. Ya ini mumpung kita masih hidup, nggak cuma Anda, saya juga sama ini. Ya mari kita memperbaiki taubat kita dan mengupgrade terus taubat kita, istighfar kita, dan memperbanyak ibadah dan amal soleh kita. Ibadah dan amal soleh itu kalau cuma mengandalkan badan kita saja, itu enggak banyak yang bisa kita peroleh, Pak. Saya ulang ya, ibadah dan amal yang soleh itu kalau kita hanya pakai badan kita saja enggak dapat banyak, Pak. Kenapa enggak dapat banyak? Iya, karena badan kita cuma satu, tenaganya terbatas, waktunya terbatas, kemampuannya terbatas. Kadang ada mual-mualnya, muales-mualesnya. Jadi sangat sedikit sekali kebaikan yang bisa kita peroleh, sementara kesalahan kita kadang banyak sekali. Maka bagaimana siasatnya atau solusinya supaya kita mendapatkan kebaikan yang banyak sekali, yang harapannya semoga Allah terima semua itu sebagai tambahan kebaikan untuk kita dan penghapus dosa kita. Maka siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan diberi pahala yang sama dengan yang ditolong. Contohnya bagaimana? Ini pengajian sekarang ini terjadi dengan izin Allah karena ada kerja tim di Masjid Asy-Syuhada ini. Mulai yang mungkin donatur yang beli peralatannya, yang tadi benerin sound systemnya, yang kumlotek ini itu tadi. Nah, terus kemudian yang dan lain-lain yang membuat jamaah yang nyaman seperti ini dan seterusnya, maka semuanya yang terkait itu akan dapat pahala yang sama dengan yang sedang ngaji sekarang ini. Masya Allah. Dan bayang hadisnya Sahih Muslim, siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan dapat bagian pahala yang sama dengan yang ditunjuki. Jadi itu intinya, bagaimana kita berusaha tadi memaksimalkan ibadah dan amal yang soleh dengan cara bagaimana? Jangan cuma pakai badan sendiri, ajak orang lain juga untuk beribadah kepada Allah, yang dengan bantuan kita akhirnya dapat bagian pahala yang sama dengan mereka, atau kita tunjukkan banyak jalan kebaikan supaya kemudian kita juga dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang berbuat baik karena petunjuk kita. Itu seperti itu. Pengertian dipanjangkan umur seperti dalam hadis silaturahim itu. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka perbanyaklah silaturahim misalnya gitu. Termasuk banyak keutamaan seperti sedekah, seperti berbakti pada kedua orang tua, itu kan diantara keutamaannya dipanjangkan umur. Pengertian dipanjangkan umur itu ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengartikan yang dimaksud dengan dipanjangkan umur itu adalah dipanjangkan secara kualitas, bukan kuantitas, tapi kualitas. Seperti contoh Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasiatan. Imam Nawawi itu Pak wafat di usia 44 tahun. Tapi karya beliau Pak, beliau punya karya, salah satu karyanya itu namanya kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, sekian jilid itu. Diteliti oleh para pakar dari Eropa di zaman sekarang ini, disimpulkan bahwa untuk meneliti dan membuat sebuah buku seperti ini di zaman sekarang butuh waktu 80 tahun. Sementara Imam Nawawi usianya hanya 44 tahun, tapi bisa punya karya yang harusnya itu selesai dalam waktu berapa? 80 tahun. Dan ternyata karya beliau banyak Pak, tidak hanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ada Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ada Riyadhus Shalihin, ada Al-Arba'in An-Nawawiyah dan beberapa yang lainnya. Jadi banyak karya beliau. Itu namanya kuantitasnya mungkin nggak ditambah Pak, tapi kualitas keberkahan hidupnya yang ditambah. Satu.
Nah, tapi ada juga yang memaknai enggak cuman kualitasnya, kuantitasnya juga bisa, kata para ulama yang lain. Dasarnya mana? Bapak kalau berkesempatan nanti silakanlah beli buku kumpulan Sahih Hadis Qudsi itu. Itu la'alla shawab, seingat saya hadisnya riwayat Ahmad. Nabi Adam itu, Pak, ketika selesai Allah ciptakan, itu ditunjukkan kepada beliau anak cucunya, Pak. Jadi Nabi Adam itu ditunjukkan kepada beliau anak cucunya seluruhnya. Nah, Nabi Adam dalam riwayat itu tertarik dengan salah satu cucunya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi Adam, ya Allah, siapa ini? Ini Daud. Ini Daud. Bagus ya Allah kalau bahasa kita ya. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, iya, cuman umurnya pendek. Nabi Daud itu usianya cuma 40 tahun usianya. Nabi Daud itu hanya berapa? 40 tahun. Kata Nabi Adam, ya Allah, boleh nggak saya sumbang pakai umur saya? Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Nabi Adam berapa umurnya? 1000. Dalam hadis itu 1000 tahun. Dalam hadis qudsi itu, hadis sahih itu 1000 tahun usianya Nabi Adam itu. Kata Nabi Adam, boleh nggak saya sumbang umur saya, ya Allah? Boleh, kata Allah. Saya sumbang 60 tahun. Disumbang 60 tahun. Sehingga usia Nabi Daud itu berapa? 100 tahun. Akhirnya disumbang. Nah, dalam cerita itu menarik. Nabi Adam alaihissalam itu pas didatangi malaikat maut, itu di usia 940 tahun. Kata Nabi Adam, kok sudah datang? Bukannya masih 60 tahun lagi, kata Nabi Adam. Terus kata malaikat maut, Anda lupa ya, katanya. Nah, itu awal mula manusia lupa, Pak. Anda lupa ya. Lupa apa, kata Nabi Adam? Anda lupa bahwa yang 60 tahun sudah Anda sumbangkan kepada cucu Anda yang bernama Daud. Akhirnya beliau bilang, oh ya sudah. Jadi itu berarti kuantitas itu bisa ditambah, Pak, kuantitas. Cuman kan kita tidak tahu, Pak. Kan nun sewu nggih, jatah umurnya Pak Jalal saya tidak tahu, kita juga nggak tahu, terus Pak Fuad, Pak Nurdin terima dengan lapang dada. Kenapa? Karena aku tidak tahu mana yang baik bagiku menurut Allah, aku tidak tahu. Tak terima semua aja. Ya kalau bahagia ya tak syukuri, misalnya sedih ya aku sedih, tapi kan tidak harus sedih terus toh, harus segera bangkit. Makanya Nabi ya juga pernah sedih, Nabi juga pernah nangis, tapi dimodifikasi untuk kemudian disikapi dengan lebih pandai bersyukur, lebih fokus pada melihat yang baik dan seterusnya. Sehingga pernah ada seorang murid mengadukan kesedihannya kepada gurunya. Dia datang kepada gurunya dan dia menceritakan musibahnya. Kata gurunya, kamu mau cerita apa? Kamu mau cerita tentang ampunan Allah kepadamu? Kamu mau cerita tentang bagaimana Allah akan memuliakan kamu dengan musibah ini? Kamu mau mengadukan kebaikan Allah kepada saya? Kata gurunya. Akhirnya nggak jadi mengadu itu. Karena hakikatnya musibah itu adalah poin ampunan Allah untuk kita, kemuliaan dari Allah untuk kita. Semuanya yang terpenting dekat dengan pertolongan Allah itu, Pak, yang paling penting itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu.